Robert K. Merton. Penjelasan tentang teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons dan Robert K. Merton, yang menjelaskan tentang sistem agil dari dari Talcott Parsons dan rekonstruksi fungsionalisme dari Robert K. Merton. Buku utamanya adalah Josh Reiser. Jangan lupa juga Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer. Buku Pak Kamanto juga relevan. Ada satu buku nanti Ibu sampaikan ya di dalam kesempatan berikutnya. Terus yang kedua, kalau tadi fungsionalisme dan teori neofungsionalisme, pertemuan berikutnya adalah kita membahas tentang teori konflik, ya, teori konflik dari Dahrendorf dan Lewis Coser, ya. Kita akan memulai dengan pengertian tentang konflik sosial dan jenis-jenisnya, dan setelah itu membahas teori dari Dahrendorf dan Lewis Coser. Bukunya bukunya pakai aja dulu Ritzer ya ada, tapi juga ada satu buku Ibu punya bukunya lengkap soal teori konflik ini ya. Yang ketiga itu teori interaksionisme simbolik ya, itu dari Herbert Mead dan Herbert Blumer ya, serta Irving Goffman. Tiga tokoh ini jangan sampai tidak dibahas oleh kita semua, karena untuk memahami teori interaksionisme simbolik itu ketiga tokoh inilah pemikir utamanya. Yang kelima kita akan membahas teori pertukaran ya dari Josh Homan dan Peter Blau. Serta yang keenam kita akan membahas tentang teori jaringan dari Richard Emerson ya. Gitu. Kalau memungkinkan misalnya ini disatukan ya pertemuannya lebih baik, tapi nanti kita lihat ininya waktunya. Yang ketujuh kita UTS ya pada 13 Oktober. Yang pertemuan yang ke-8 kita akan membahas teori pilihan rasional ya dari James Coleman ya. Dari James Coleman. Yang ke-9 kita akan memahami teori feminisme modern. Ini ada satu buku Ibu yang kalian nanti harus review ya. Nanti Ibu kirim bukunya. Apa namanya? Ya, nanti akan Ibu kirim bukunya untuk kalian review. Yang ke-10 kita akan membahas tentang teori postmodernisme dan strukturalisme Michel Foucault ya. Michel Foucault di buku Ritzer juga ada, tapi ada beberapa buku di Ibu tentang teori postmodernisme dan poststrukturalisme ini. Yang ke-11 kita akan memahami tentang teori kritis dari Jürgen Habermas ya. Salah satu pemikir terdepan modernisme di abad sekarang, dan juga tokoh yang mengkritik tentang teori postmodernisme. Yang ke-12 kita akan memahami tentang teori habitus pure Bourdieu. Ini satu pemikiran yang menarik yang harus kalian pelajari. Yang ke-13 kita akan memahami teori postkolonialisme. Ini enggak ada satu-satunya. Teori postkolonialisme ya. Bukunya tersendiri karena agaknya di Ritzer itu belum terbahas ya tentang teori postkolonialisme. Ini teori yang agak terbaru ya. Setelah itu kita akan memahami teori strukturasi
Anthony Giddens ya, ini juga buku-bukunya sudah Ibu sampaikan di sini. Yang ke-15 kita akan memahami pemikiran Francis Fukuyama tentang teori the Great Disruption ya. Disruption. Nah, ini materi-materi yang akan dibahas. Materi-materi ini sangat menarik. Kalau kalian memahami narasi teori ini dengan sangat baik dan nilainya misalnya bisa dapat A, kalian sahih ya menjadi mahasiswa sosiologi gitu ya. Atau kalau kalian nanti jadi sarjana sosiologi. Kalau kalian tidak memahami teori-teori ini dengan baik, janganlah kalian mengaku-ngaku diri sebagai alumni sosiologi kalau tidak paham teori-teori ini. Sebab teori-teori inilah yang menjadi narasi kuncinya ya gitu. Nah, apa saja buku yang harus kalian baca? Ini salah satunya aja. Sebenarnya ada beberapa buku yang Ibu tidak sempat tuliskan ya. Yang utama adalah buku Teori Sosiologi Modern, Ritzer ya. Yang kedua adalah buku Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer. Yang ketiga adalah buku Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi. Yang keempat adalah Johnson Doyle Powell, teori sosiologi modern sebenarnya jilid kedua. Terus yang kelima buku B. Heri Priyono, Anthony Giddens, suatu pengantar. Terus yang keenam buku Leila Gandhi, teori postkolonial ya, upaya meruntuhkan hegemoni Barat. Terus masih teori postkolonial itu ada buku Muhyiddin Dahlan, Postkolonial, Sikap Kita, tapi dia sebagai penyunting saja, Sikap Kita Terhadap Imperialisme. Yang ke-8 buku Francis Fukuyama, judulnya The Great Disruption, ini sudah ada bahasa Indonesianya. Oke. Tugas-tugas perkuliahan. Setiap kelas, jadi metodenya dulu. Metodenya, prinsip kita adalah belajar, prinsip kita adalah merdeka belajar ya. Prinsip kita adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu Ibu tidak akan melakukan doktrin-doktrin akademis kepada kalian gitu. Tetapi kalian harus menggali tugas, menggali materi yang ditugaskan gitu pada setiap kelompok. Jikapun misalnya kalian tidak bertugas di dalam kelompok pembawa materi, kalian tetap harus membaca gitu, harus membaca setiap tema yang akan dibahas gitu. Jadi ketika kalian belajar dengan Ibu, maka kepala kalian itu dalam setiap tema itu tidak kosong ya, kepala kalian itu, tetapi sudah punya bacaan dan benar-benar kalian membaca supaya misalnya ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, nah itu bisa ditanyakan gitu, baik kepada pembawa makalah misalnya atau kepada Ibu sendiri. Intinya jangan menjadi peserta pasif ya, tetapi jangan jadi mahasiswa pasif, tetapi mahasiswa yang aktif, yang benar-benar kalian belajar sendiri, membaca sendiri gitu. Jangan pengen disuapin sama Ibu gitu, karena prinsip merdeka belajar itu adalah menempatkan peserta belajar itu sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak TK yang disuapin gitu ya, kayak begitu gitu, atau yang diperintah-perintah. Nah, mungkin Ibu juga akan menyiapkan ya video yang ada di media sosial
untuk kita tonton bersama dan kita analisis bersama atau kita simak bersama gitu ya. Video itu tidak kita buat sendiri, tetapi produk-produk yang mungkin sudah dibuat oleh orang lain yang diupload di YouTube ya, di media sosial, yang mungkin kita bisa mempelajari secara bersama. Ibu mungkin akan utamakan apa namanya produk YouTube dari sekolah-sekolah ternama di dunia ya. Mungkin baik produk dari Inggris maupun dari Amerika gitu. Mungkin ya insya Allah kalau Ibu bisa cukup waktu untuk mencari materi-materi dari media sosial untuk kita simak bersama. Yang kedua, jadi setiap kelas dibagi dalam beberapa kelompok untuk membuat paper dan materi perkuliahan. Jadi kalianlah yang membuat paper dan materinya ya. Paper minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Paper dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint, disertai foto-foto yang relevan pada saat kuliah berlangsung. Paper juga diserahkan kepada dosen pengampu sebelum pembelajaran dimulai. Baik kalau misalnya 1 hari sebelumnya Ibu bisa baca paper yang dibuat gitu. Harus mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tata kelola dan kewajiban perkuliahan. Pertama, para mahasiswa dan mahasiswi harus memastikan koneksi internet di tempatnya itu bagus dan stabil ya. Kalian mau misalnya di tempat manapun gitu ya, yang pasti harus cari koneksi internet yang stabil. Misalnya di rumahnya nggak ada internet gitu, nggak ada wifi misalnya ya, nggak apa-apa, datang aja ke balai desa misalnya kayak begitu. Bilang aja ke staf di sana, saya mau belajar, saya mahasiswa, di rumah saya tidak ada koneksi internet misalnya kayak begitu. Jangan patah semangat ya dengan keterbatasan fasilitas gitu. Yang penting bagaimana kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan kalau tidak salah juga di kampus ya, di FISIP itu ada fasilitas untuk kalian bisa membeli kuota ya, membeli kuota internet. Nanti mungkin bisa kalian bincangkan di antara kalian tentang bantuan kuota internet ini gitu, dan itu bisa disampaikan kepada ketua prodi ya dan sekretaris prodi. Para mahasiswa dan mahasiswi berpakaian rapi dan sopan serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop atau PC secara proporsional 10 menit sebelum rapat dimulai. Jangan sampai Ibu menunggu ya. Jangan sampai Ibu menunggu loh, nggak ada ceritanya itu mahasiswa dosen menunggu mahasiswa itu gitu. Jadi Ibu masuk itu pastikan mahasiswa sudah pada hadir, dan juga bajunya yang rapi nih seperti Ibu nih ya. Coba kalian lihat Ibu. Kenapa? Karena ini bagian dari penghormatan kita terhadap ilmu ya. Penghormatan kita terhadap ilmu. Jadi kalau misalnya kita menghormati ilmu, ilmunya juga akan cepat nempel ke kita gitu ya, kayak begitu. Tapi kalau kita misalnya menyia-nyiakan, meremehkan gitu, mana mau si ilmu tuh nempel ke kita ya gitu. Jadi rapih lah gitu, rapih supaya orang-orang rumah juga atau orang-orang terdekat kalian tahu bahwa memang kalian sedang belajar sekarang ini ya, bukan sedang tidak ngapa-ngapain gitu ya, kayak begitu gitu. Jadi betul-betul harus rapi. Dan
sebaiknya sih 10 menit ya, 10 menit sebelum acara dimulai itu atau perkuliahan dimulai, kalian sudah nongkrong lah di depan PC-nya masing-masing atau menyiapkan laptopnya masing-masing. Seluruh mahasiswa atau mahasiswi harus aktif dan fokus dalam mengikuti perkuliahan, baik ketika menyimak, bertanya, dan menanggapi. Biasanya kalau orang jangan leyeh-leyeh gitu ya. Jangan leyeh-leyeh dan jangan sambil berbaring-baring gitu ya, kayak begitu gitu. Kalau sambil berbaring-baring itu namanya terlihat tidak semangat gitu. Jadi memang harus serius kita belajar. Kalau yang punya meja belajar ya di meja belajar dengan baik gitu ya. Dan harus aktif. Harus aktif itu maksudnya Ibu tahu kok kalau misalnya orang yang nggak baca sebelumnya, dia tidak akan punya kemampuan bertanya karena memang tidak paham. Orang yang bertanya itu biasanya adalah orang yang memang sebelumnya paham dan ada hal-hal yang tidak dia pahami, dia tanyakan gitu. Jadi harus aktif, baik bertanya, selemah-lemahnya imannya itu adalah menyimak, selemah-lemahnya ya. Selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya mengikuti perkuliahan Ibu itu adalah menyimak. Dan sangat baik kalau juga bisa menanggapi gitu. Jadi mahasiswa harus aktif. Para mahasiswa wajib mengisi absensi kehadiran sesuai yang disepakati. Kemarin polanya kita pakai pola yang kemarin saja ya. Labib ya, siapa? Labib sama Iren ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu Labib. Oh, Labib, absensinya ikut pola kemarin aja ya. Absensi bisa mulai dari sekarang, dari pertemuan hari ini, sejumlah peserta yang hadir, kita ini aja ya dari jumlah ini aja ya gitu, jumlah peserta yang hadir. Kalau bisa Labib setiap pertemuan itu ada fotonya ya, ada fotonya dan foto itu diupload di grup ya. Jadi selain absen juga ada fotonya. Foto itu di grup sebab pihak kampus itu menanyakan bukti foto ya, menanyakan bukti foto untuk kehadiran mahasiswa dan juga apakah kegiatan ini berlangsung atau tidak. Jadi absensi ya, absensi itu dibuat ya, dan ada bukti fotonya ya. Baik Bu. Ya, yang kelima lebih dari 15 menit terlambat mahasiswa tidak boleh masuk perkuliahan. Jadi di tengah-tengah udah kemana tahu gitu, terus kalian baru masuk gitu. Jika tidak masuk misalnya izin atau sakit, maka harus ada pemberitahuan. Jika tidak ada pemberitahuan, dianggap tidak hadir atau alpa. Yang ketujuh, setiap kehadiran akan berdampak pada nilai. Setiap kehadiran akan berdampak pada nilai. Sebaliknya, ketidakhadiran akan mengurangi nilai. Jadi sepintar-pintarnya kalian di dalam menjawab UTS maupun AS, tapi kalau absennya kurang gitu, itu sangat berdampak pada nilai yang kalian akan peroleh. Nilai perkuliahan sebagian diambil dari tugas-tugas. Bagi yang tidak mengerjakan tugas-tugas akan mengurangi nilai, ya. Baik itu tugas pembuatan makalah, misalnya kerjasama membuat PowerPoint, misalnya kayak materi dalam PowerPoint, itu harus semua dalam kelompok. Jangan ada orang yang sangat aktif gitu ya, tapi juga orang yang sama sekali tidak membuat gitu. Seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu ya.
Jadi setiap nilai perkuliahan sebagian akan diambil dari tugas-tugas, bagi yang tidak mengerjakan tugas-tugas akan mengurangi nilai. Kehadiran minimal 80%, 4 kali tidak hadir dalam perkuliahan tidak boleh mengikuti ujian. Kehadiran minimal 80%, 4 kali tidak hadir dalam perkuliahan tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Ketua kelas akan mengatur setiap kebutuhan perkuliahan dan akan mengatur jalannya perkuliahan. Labib, jadi kita pakai seperti ini aja ya, pakai fasilitas Zoom ya, ya begitu ya Habib ya, Labib ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi kita pakai fasilitas Zoom. Ketua kelas menyiapkan fasilitasnya. Jangan diminta lagi sama ibu, atau juga jangan diminta lagi sama ibu. Jadi menjelang perkuliahan sudah tersedia fasilitas Zoom yang dari kampus itu ya, gitu, kayak begitu. Jadi ketua kelas tinggal menyiapkan aja ya, nggak usah atau minta dibantu lah misalnya sama sekretaris kelas atau wakil ketua kelas gitu ya. Mungkin kalau Labib tidak sendiri bisa ada backupnya misalnya gitu ya, 1 atau 2 orang lah yang menyiapkan untuk fasilitas pertemuan kita ini ya. Para mahasiswa atau mahasiswi akan jika akan bertanya memberikan isyarat ya, raise hand ya, raise hand, atau menulis dalam menu chatting ya. Dosen akan mempersilahkan mahasiswa atau mahasiswi yang ditunjuk. Yang ke-12, seluruh mahasiswa itu mencantumkan nama lengkap di layarnya masing-masing ya. Itu para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam 1 semester ini ya. Metode yang kita akan lakukan ya di dalam pembelajaran ini. Setelah itu juga berbagai literatur yang menjadi rujukan buat kalian ya, berbagai literaturnya ya, dan aturan-aturan yang harus kalian taati dan patuhi sepanjang perkuliahan ini berlangsung ya. Itu dulu dari Ibu Labib dan para mahasiswa sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau ada yang belum paham. Ibu, Ya. saya izin bertanya. Ya, boleh. Itu Aulia untuk ya? Siapa ini? Rati, Bu. Oh, Rati, oke Kak. Sebutkan namanya kalau mau nanya ya. Iya, Bu. Rati mau nanya, Bu. Untuk kelompok itu dibagi beberapa kelompok, Bu? Tergantung. Tergantung, itu nanti kalian rundingkan aja ya. Misalnya pertemuannya adalah 14 kali pertemuan dengan 13 apa 14 ya, dijumlahkan mahasiswa misalnya secara keseluruhan 39 ya. Mahasiswa itu secara keseluruhan 39 dibagi berapa kelompok, Labib? Ibu tadi materinya ada yang digabung kan katanya apa enggak? Iya tadi Ibu bilang jadi atau enggak Bu? Yang digabung itu maksudnya kelompoknya tetap beda.
meskipun digabung satu hari misalnya ya, misalnya itu kelompoknya tetap beda. Berarti berapa kali itu? Jadi 39 atau 40 mahasiswa dibagi berapa tuh? Sepertinya 12 deh, Bu. 12 ya. materi. Ya, jadi 40 dibagi 12 itu berapa ininya? Berapa orang gitu per kelompok gitu ya? Itu nanti Oke, Bu, kesepakatan baik, Bu. kalian ya. Nah, itu Iya, Bu. itu tergantung kesepakatan kalian. Ada Baik, lagi? Ya, Ibu, papernya itu dikirim ke grup apa dikirim ke PC Ibu? ke email Ibu dan ke grup juga supaya teman-teman yang lain juga bisa membacanya ya. Ke email Formatnya- Ibu tapi juga ya, Formatnya PDF atau Word, Bu? Word aja ya. Word. Oke. Yang mudah aja, yang mudah dibuka gitu. Berarti tugasnya cuma itu aja ya, Bu, paper sama PPT aja untuk tugas. Untuk tugas. Tapi mungkin nanti kita fleksibel saja ya, mungkin ada kuis-kuis ya. Ada kuis-kuis yang bisa mempertajam pengetahuan kalian gitu. Misalnya mungkin ya kalau kita punya waktu setiap 2 pertemuan ada kuisnya gitu ya, kalau kita punya waktu. Dan kalau Ibu tidak lupa juga ya, kadang-kadang Ibu lupa. Jadi setiap 2 kali pertemuan, misalnya 2 kali pembahasan kita ada kuisnya. Jangan lupa ya, sebagaimana yang Ibu tradisikan di dalam perkuliahan sebelumnya, setelah kita membahas satu perkuliahan harus ada review ya, harus ada review dari di antara para peserta ya, di antara para mahasiswa harus ada review perkuliahan supaya kita lebih mengingat kembali apa-apa yang sudah kita bahas ya. Saya mau nanya lagi, Bu. Ya. Persentase tugas UAS sama UTS itu berapa persen ya, Bu? Tugas UAS sama UTS-nya. Oh, kalau Sama kreditnya UAS 40, UTS 30, tugas-tugas dan kehadiran itu 30. Ya, makasih banyak, Bu. Ya. Bu, untuk buku nanti ada yang PDF-an gitu atau kita cari sendiri? Sekarang itu ya, Ibu itu kok melihat buku-buku lama juga bisa kita akses kok misalnya di pembelian online itu loh. Ya, kayaknya tuh kalian cari sendiri aja. Tapi mungkin Ibu bisa ngunjukin kali ya kalau Ibu tidak lupa gitu. Oke ya. Ada lagi? Ibu tidak ingin kalian banyak mengeluh ya di era pandemi ini ya. Misalnya keterbatasan apa? Ya kita punya keterbatasan tetapi tidak untuk diratapi gitu. Tetapi harus diikhtiarkan bagaimana kita tetap belajar di dalam situasi yang quote and quote itu terbatas. Tapi kalau Ibu sih merasa tidak terbatas sesungguhnya ya gitu.
kita bisa begini, kalian tidak harus mengeluarkan uang transport untuk ke kampus, terus juga kalian tidak harus membeli banyak baju untuk ke kampus gitu ya. Mungkin ya kalau bagi perempuan yang kudung aja, jilbab aja yang mungkin berubah ya. Tapi kalau baju mau pakai baju asal bersih ya kan nggak apa ya namanya nggak terlihat sama yang lain gitu. Jadi sebenarnya ada benefitnya juga gitu kita belajar seperti ini tuh ya gitu. Ada keuntungannya gitu. Keuntungan pertama ya kita tidak mengeluarkan dana transportasi, tidak mengeluarkan dana properti yang lain gitu. Yang mungkin kekurangannya adalah kita susah membangun kohesivitas ya atau kebersamaan gitu karena kita susah untuk bertemu gitu, terisolasi masing-masing kita gitu ya kayak begitu. Tapi kan kita harus tetap punya harapan bahwa moga-moga pandemi ini berakhir gitu dan kita bisa kuliah dengan normal ya. Selanjutnya siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Bu, saya mau bertanya tapi tentang materi boleh Bu? Boleh, boleh. Tadi kan Ibu bilang Bu ya, mengenai teori sosiologi klasik dan modern. Kemarin kan kita sudah belajar klasik dan sekarang mau mulai belajar mengenai teori sosiologi modern. Nah tadi Ibu bilang kalau sejatinya sosiolog itu ketika benar-benar sudah menjadi sosiolog itu harus menguasai basic daripada teori sosiologi klasik dan modern. Nah, apakah bisa disebut Bu bahwasanya teori sosiologi klasik dan modern ini sebagai landasan untuk seorang sosiolog itu sendiri Bu? Iya, dia sebagai landasan. Karena misalnya ya, karena penguasaan kita terhadap ilmu metodologi kualitatif ya maupun kuantitatif itu harus matang di sini dulu. Harus matang di teori sosiologi klasik dan modern. Misalnya ya, misalnya yang dikembangkan oleh Durkheim dan nanti di sosiologi modern itu adalah apa namanya Talcott Parsons ya, teori fungsionalisme. Nah, itulah yang dikembangkan dalam kuantitatif gitu. Gitu ya. Nah, dalam metode kualitatif misalnya, ya kita harus memahami betul teori dan metodologi yang dikembangkan oleh oleh Max Weber misalnya, Max Weber. Nah, nanti di modern ya di teori sosial modern kita akan ketemu dengan misalnya teori teori interaksionisme simbolik misalnya gitu. Teori interaksionisme simbolik gitu. Nah, di teori sosiologi klasik yang diletakkan oleh Karl Marx misalnya ya, itu nanti kita akan ketemu di teori sosiologi modern itu di teori sosial postmodernisme Jürgen Habermas misalnya dan teori sosial Pierre Bourdieu misalnya serta teori sosial postkolonialisme. Jadi teori poststrukturalisme, teori postmodernisme, teori postkolonialisme, teori Pierre Bourdieu ya, teori feminisme itu berbasis dari teori kritis yang dikembangkan oleh Karl Marx di dalam teori sosiologi klasik gitu. Jadi pemahaman kalian terhadap teori sosiologi klasik dan teori sosiologi modern itu ya sudah harus canggih. Siapa pengajarnya? Ya Ibu Neng Dara gitu kan, kayak begitu-begitu. Jangan mengaku mahasiswa dan mahasiswi yang pernah diajar oleh Ibu Neng Dara itu tidak menguasai teori sosial klasik dan teori sosial modern. Itu ya, Labib, jelas?
Oke Bu, makasih. Cukup jelas Bu. Ya, oke. Ada lagi? Kalau dirasa cukup jelas, mungkin kita sampai di sini saja dulu ya kontrak belajarnya. Tapi Ibu hanya ingin memastikan kepada kalian apakah betul-betul sudah jelas atau masih buram. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup Sudah jelas, ya? Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu kita akhiri saja. Jangan lupa absen, Labib. Absen jangan lupa supaya Baik, Bu. kalian tidak absen tuh harus nyicil ya, supaya memang setiap satu kali pertemuan absen gitu. Jangan sampai terlupa. Kalau ada yang terlupa, kalau misalnya Labib terlupa, ingatkan oleh yang lain gitu. Sebab dampaknya kepada kalian. Jadi absen itu bukan kepentingan Ibu ya, tapi kepentingan kalian semua karena dia akan berdampak pada nilai yang akan Ibu berikan. Jadi kalau misalnya ketua kelas lupa absen, lupa mengabsen, ingatkan oleh yang lain gitu untuk apa namanya untuk mengabsen ya. Gitu. Itu ya. Ini apa nih, Ibu Aulia apa nih? Aulia Mau apa SS nih? Bu. Mau SS untuk absen. Oke, oke ya, oke. Jadi silahkan kalian absen. Kita foto bareng juga supaya ada bukti yang bisa Ibu berikan ke kampus ya. Ya, proses ya. Ini yang ini slide 1 dulu. 1, 2, 3. Bentar belum. Wait. Oh, nggak ada guys. Bentar ya guys. Slide 2. Oke. Oke ya, sampai ketemu minggu depan dengan materi kalian sekarang kalian harus bagi kelompok, terserah aja mau pakai media apa ya gitu. Kalian pasti punya WAG yang bareng-bareng yang tidak khusus TSM ya. Jadi laporkan hasil kelompok pembagian kelompok itu di WAG ya. Tapi diskusinya jangan pakai di WAG TSM ya. Diskusi kelompok, maksudnya diskusi pembagian kelompoknya. Nah, tapi hasil kelompoknya kalian kirimkan di WAG supaya kita bisa mengecek bersama-sama. Demikian ya perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi pembahasan yang pertama, topiknya teori fungsionalisme ya. Itu saja, terima kasih. Moga-moga semua kita sehat, tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. baik Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, Sehat selalu. ya, Ibu izin keluar ya. Izin keluar ya. Bu. Mari Bu. Ya.